Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepada yang terhormat Ibu Elis Mariatin MPD selaku fasilitator dan Ibu Yani Nurcayani selaku pengajar praktik. Dan perkenalkan, saya sendiri adalah Pipin Hidroga Sekti, calon guru penggerak angkatan 7. Kali ini saya mendapatkan tugas untuk mengerjakan supervisi akademik untuk rekan sejawat. Baik, pada hari ini saya akan melakukan alur dengan praobservasi. Dari ketiga alur yang saya akan laksanakan sampai di hari ketiga, yaitu praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Baik, di sini saya akan melakukan dengan rekan sejawat saya, yaitu Ya, perkenalkan nama saya Fitri Agustina. Saya guru SMA Negeri 1 Ciseeng dan mengampu mata pelajaran Bahasa Inggris. Baik, di sini saya akan memulai untuk pra-observer untuk terkait kesiapan untuk besok ya Bu ya. Kita akan melakukan observer. Jadi di sini kita ada diskusi bersama. Baik, kita mulai saja ya pemirsa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Fitri? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah ya. Bagaimana kesiapan untuk besok, sudah ready gitu ya? Insya Allah sudah dipersiapkan. Insya Allah ready. Ya. Baik, terima kasih. Jadi untuk Bu Fitri sebenarnya harapannya tuh untuk pertemuan kita seperti ini tuh apa sih? Yang jelas berharapnya karena pengalaman dari Bu Pipin selaku guru CGP itu pastinya lebih banyak dan pastinya banyak ilmu yang bisa ditularkan kepada kami yang belum CGP. Mudah-mudahan banyak yang bisa kami dapat untuk perbaikan pembelajaran. Apalagi kita ini ingin memulai namanya kurikulum merdeka ya di tahun ini ya Bu, sekolah kita ya. Jadi kita sudah mensosialisasikan yang namanya RPP berdiferensiasi, KSE, dan adanya budaya positif ya. Jadi di sini saya insya Allah saya akan memberikan implementasi saya tentang RPP berdiferensiasi yang akan dipraktekkan oleh Ibu besok ya Bu ya. Insya Allah. Baik. Besok tuh kira-kira materinya yang akan Ibu sampaikan kepada siswa itu apa ya Bu? Ya, kebetulan di kelas 10 saat ini sedang masuk kepada materi terkait dengan teks naratif. Ada tujuan pasti ya Bu ya, tujuan pembelajaran di dalam pembelajaran Ibu kira-kira apa? Terkait dengan teks naratif yang diajarkan di kelas 10 ada beberapa tujuan pembelajaran yang diharapkan dicapai oleh siswa. Yang pertama, siswa mampu memahami tentang unsur kebahasaan, fungsi sosial, kemudian tata bahasanya. Kemudian yang selanjutnya, siswa diharapkan mampu menceritakan kembali tentang cerita naratif yang sudah mereka pelajari, dan diharapkan mereka mampu menceritakan dengan menggunakan bahasa sendiri. Kemudian tujuan yang lainnya nanti yang ingin dicapai juga, siswa diharapkan mampu melakukan role play dengan teks naratif yang akan dipelajari atau yang sudah dipelajari. Baik, jadi banyak ya tujuan pembelajarannya nanti termasuk dari unsur kebahasaan, fungsi sosial, tata bahasa ya. Kemudian menceritakan kembali gitu ya, jadi mengasah kreatif anak itu sendiri sebenarnya ya Bu ya. Sebenarnya dari tujuan pembelajaran ini yang Ibu ingin kembangkan itu apa? Yang ingin dikembangkan karena kita masih masuk ke pembelajaran awal ya untuk teks naratif. Jadi yang pertama, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi terkait dengan unsur kebahasaan dari teks naratif itu sendiri. Kemudian di dalamnya juga kan generic structure-nya, kemudian language feature-nya, tata bahasa dan lain-lainnya. Kemudian yang diharapkan lagi pada pembelajaran atau pertemuan besok itu, siswa mampu menceritakan dengan gaya mereka, dengan kreativitas mereka, dengan penguasaan atau dengan pemahaman mereka, sehingga mereka itu mampu tampil walaupun baru di depan teman-temannya secara
percaya diri. Percaya diri ya. Tadi masih dengan pembelajaran naratif ya. Ya, betul. Tadi ada untuk mengidentifikasi, Ya. generic structure ya, language Betul. picture-nya, terus Ya. apalagi bisa menceritakan dengan minat dan bakat potensinya mereka Ya, masing-masing. betul. Nah, itu sudah termasuk Bu, termasuk di dalam RPP berdiferensiasi. Jadi siswa itu melakukan tugas itu sesuai dengan kenyamanannya, sesuai dengan bakatnya, minatnya gitu ya. Jadi istilahnya kurikulum merdeka itu memang membuat anak-anak itu menggali potensinya gitu kan. Jadi kita sebagai guru memfasilitasi gitu ya Bu ya. Baik. Apa saja Bu yang sudah dipersiapkan untuk supervisi besok nih? Yang pertama jelas RPP-nya itu sendiri yang sempat diberikan masukan oleh Bu Pipin terkait dengan RPP yang berdiferensiasi, kemudian materi ajarnya, kemudian lembar kerja siswa, ya, dan yang pasti internet dan Infokus yang memang sebagai penunjang kegiatan pembelajaran besok. Baik, sebelumnya kita kan belum kurikulum merdeka ya Bu ya di sekolah ini ya. Apakah sebelumnya Ibu pernah mendengar bagaimana cara melakukan RPP berdiferensiasi gitu? Belum ya Bu Pipin ya, karena memang baru setelah Bu Pipin selaku guru penggerak mengimplementasikan, memperkenalkan lah ya terutama kepada saya, dan mungkin nanti bisa berlanjut kepada teman-teman atau rekan-rekan yang lain ya, baru dengar pun istilahnya kan kami belum mendengar secara langsung, hanya selintas melalui sosmed dan lain-lain. Tapi karena alhamdulillah ada Bu Pipin selaku guru penggerak yang bisa ditanyai oleh kami secara langsung. Jadi ya memang terima kasih kepada Bu Pipin selaku bisa disebut sebagai narasumber yang memperkenalkan ilmu baru kepada kami guru-guru di Semancis. Kira-kira besok pas supervisi Ibu menggunakan metode pembelajaran apa sih? Untuk metodenya lebih kepada diskusi kelompok dan kemudian presentasi hasil diskusi kelompok mereka ke depan, atau mereka mencoba memberanikan diri untuk mengekspresikan imajinasi mereka setelah belajar diskusi kelompok dengan lembar kerja yang sudah disediakan. Iya, berarti ini tugasnya adalah kelompok per kelompok ya Bu? Ya, rencananya akan dibagi berapa kelompok Bu? Untuk rencananya, karena kemarin seperti petunjuk dari Bu Pipin, teknik untuk pengelompokan itu supaya sesuai dengan pemetaan dulu ya, di pemetaan sudah di-share di Google Form. Jadi supaya waktunya juga tercover, itu terbagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok ya. Lalu kemudian ada strategi nggak untuk pembelajaran Ibu, misalnya biar anak-anak tuh antusias gitu, menjadi suasana yang menyenangkan gitu kan? Ya, kalau secara naratif sendiri sempat sudah diperkenalkan sedikit di awal pembelajaran pertama itu. Memang kalau untuk naratif itu menurut saya pribadi memang materi yang siswa banyak yang antusias ya Bu Pipin ya, karena itu anak-anak sekarang itu senang dengan berimajinasi, dan kebetulan teks naratif itu bisa dijadikan materi yang bisa mengembangkan imajinasi mereka. Jadi mereka bisa mengekspresikan kegemaran mereka mendengar cerita atau membaca cerita sesuai dengan kesenangan mereka, karena naratif sendiri itu kan terbagi menjadi beberapa jenis macamnya. Jadi mereka senang dengan, ada yang seperti pengelompokan kemarin, ada yang senang dengan dongeng ya, folktale, kemudian ada yang fairy tale, dongeng-dongeng yang semacam Ibu Peri dan lain-lain, ada yang tadi folktale, cerita-cerita rakyat, ada yang mereka gemar dengan fable, ada yang mereka gemar dengan legenda. Jadi sebagai media atau alat yang untuk membuat mereka menarik, ada video yang mereka akan mereka bisa simak, sehingga mereka bisa mengarahkan perhatian mereka fokus kepada materi yang akan diajarkan. Kemudian
ada gambar-gambar yang bisa mereka lihat, sehingga pemahaman mereka tentang naratif bisa terpancing dari situ. Berarti semuanya tadi udah termasuk itu Bu di dalam berdiferensiasi ya. Jadi dengan menggunakan audio visual, kinestetiknya juga ada gitu ya, bahasa tubuhnya, language-nya gitu ya. Itu juga ada. Memang itu yang kita harapkan di RPP berdiferensiasi Bu. Jadi ada suatu produknya, ada prosesnya ya, ada projectnya juga. Nah itu membuat anak-anak menjadi antusias, salah satu strateginya ya Bu ya. Luar biasa sekali Bu. Ada nggak kendala saat Ibu melaksanakan pembelajaran dengan metode tersebut? Ya, kalau pembelajaran bahasa, terutama bahasa asing itu sebenarnya kendala utamanya itu ketika mereka menemukan kosakata baru yang tidak populer di telinga mereka sedikit terbengong. Jadi sebenarnya ini apa maksudnya, terkadang seperti itu, tapi memang sudah hal yang lumrah karena yang dipelajari oleh mereka adalah bukan mother tongue mereka, bukan bahasa mereka sendiri. Jadi kendala dalam pembelajaran bahasa asing itu selalu pada penguasaan kosakata. Menyikapi kendala-kendala tersebut, Ibu ada nggak solusi biar biar tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu? Ya, kalau terkait dengan kendala siswa sejauh ini, beberapa hal yang saya selalu harapkan kepada peserta didik itu untuk tidak mencoba atau membiasakan dengan hanya menghafal. Karena kalau dengan cara menghafal itu cepat ingat tapi juga cepat lupa. Nah, jadi saya selalu menyampaikan kepada anak-anak, seringlah berliterasi, membaca. Walaupun mereka tidak memahami artinya, tapi kalau mereka sering melakukan literasi, kemudian mencoba menebak sendiri ya makna yang terkandung, baru nanti mereka bisa cross check melalui, sekarang sudah canggih ya Bu Pipin, tidak lagi bawa kamus besar, itu di aplikasi handphone juga ada. Jadi mereka bisa cross check kebenaran artinya, itu jauh lebih long lasting di ingatan mereka. Betul. Nah, jadi kalau mereka dijejelin, dalam artian mereka ketika ketemu kata sulit, kita sebagai guru langsung memberikan artinya, saat itu tahu, besok juga akan lupa. Tapi kalau mereka kita arahkan untuk sering literasi, membaca, kemudian mencoba menebak sendiri makna yang ada di kata sulit tersebut, saya rasa itu lebih lama ada di memori ingatan mereka. Saya selalu menekankan seperti itu kepada jadi anak-anak. menyikapi kendala-kendalanya memang memotivasi kepada untuk banyak berliterasi. Literasi gitu ya, salah satunya adalah literasi. Jadi membaca agar betul. Mereka juga berlatih gitu ya, bisa untuk mengembangkan potensinya, betul, gitu kan. Iya. Kira-kira ada lagi nggak Bu untuk persiapan besok nih? Kita kan langsung mau praktek langsung nih RPP berdiferensiasi. Kira-kira dari Ibu sendiri untuk mempersiapkannya ada kendala nggak? Kalau kendala mungkin nanti ketika sudah melaksanakan, mungkin yang saya butuhkan mungkin nanti koreksi ya, karena Bu Pipin yang lebih dahulu mengenal pembelajaran berdiferensiasi. Kalau saya pribadi mungkin akan banyak kekurangannya, karena memang yang pertama saya memang belum mengikuti CGP dan belum mengetahui secara detail pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Baru mau mencoba mengaplikasikannya setelah tahu sedikit dari Bu Pipin. Nanti mungkin itu yang diharapkan untuk diberikan masukan terkait kekurangan-kekurangan yang ada dalam pembelajaran. Nah, berarti tujuan kita sama ya, berarti berdiskusi untuk RPP berdiferensi bagaimana seperti itu ya, betul, untuk apalagi kita sudah memasuki kurikulum merdeka di tahun ini gitu ya, sekolah kita ya, insya Allah dari kita berdiskusi bareng ini kita bisa yang namanya saling belajar ya, bagaimana bisa menerapkan caranya gitu ya, RPP berdiferensiasi, KSE, budaya positif. Tapi saya lihat juga ini Bu, RPP-nya sudah mengandung ini ya Bu ya, RPP berdiferensiasi, KSE-nya juga ada, kemudian budaya positifnya juga ada ya. Saya lihat persiapan untuk besok sih udah mantap ini Bu. Insya Allah mudah-mudahan sesuai yang diharapkan. Baik, kalau tidak ada lagi kita besok langsung praktek aja ya. Siap. Baik,
Terima kasih Bu Fitri atas waktunya. Semangat untuk besok kita langsung ke kelas ya. Iya, terima kasih Bu Pipin. Terima kasih semuanya, Ibu Elis, Ibu Yani, dan semua rekan-rekan CGP dan semua yang melihat video ini. Besok kita akan insya Allah melakukan yang namanya observasi langsung di kelas. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everybody. How are you today?
in the previous meeting, in the previous semester, we have make a agreement, ya, kesepakatan kelas. So for today, ya, diingat kembali, ya, jika ada yang tidak mengumpulkan tugas, ya, sesuai dengan waktu yang sudah kita sepakati bersama, ya, maka ada konsekuensi yang harus diterima dan tidak boleh progres. Siap ya? Okay. Are you ready to study for today? Okay, good. But before we start our lesson for today, ya, I have a quote for today, ya. Miss punya satu kata-kata bijak yang terlintas, ya, karena melihat wajah-wajah kalian yang hari ini so handsome and beautiful, ya, asik, ya. Minggu lalu sudah ada quote, sekarang quote-nya berbeda, ya. Quote-nya apa ya? Miss tadi sudah tentukan, tapi kok lupa. Nah, ya, oke, quote-nya yaitu be happy for today. Today is yours, ya. Be happy for today. Ya, berbahagialah hari ini, ya, karena hari ini adalah hari milik kalian. Besok apakah pasti milik kita? Belum tentu. Tidak ada yang menjamin umur kita sampai pada esok hari. So enjoy, ya, for today, ya. Today is yours, ya. Nikmati hari ini, ya. Selagi kita diberikan kenikmatan oleh Allah, baik itu nikmat sehat, ya, juga diberikan nikmat enak makan semuanya. Enak, ya. Yang nggak enak kalau nggak ada yang dimakan. Nah, ya. Jadi today is yours. Berarti hari ini adalah milik kalian, ya. Hari ini tidak akan terulang lagi, ya. So enjoy, ya, today, for today. And then, okay, supaya belajarnya tidak membosankan dan kalian moodnya tetap terjaga, so I'll give you ya. Jadi Miss akan berikan satu buah instrumen musik, and then what should you do? Apa yang harus kalian lakukan? Ya, put your hand on your, oke, duduk dengan tegak, and then, ya, kalau Miss sudah mulai, nanti you can close your eyes. Close your eyes berarti tutup mata, jangan dibuka sampai the music is end, ya. Sampai dengan musiknya berakhir, you can close your eyes and then feel the music, ya. Nikmati alunan musik, and then, ya, you just listen my sounds, ya, my voice, ya. Listen the song and then listen my voice. Nggak ada yang berbicara satu kata-kata pun. Okay, are you ready? Okay, good. Ready. Duduk tegak. Tidak ada yang melakukan activity. Please my activity. Setelah ini kita masuk kepada materi. Tidak ada lagi yang kesulitan untuk menangkap materi pelajaran hari ini. Oke, sudah siap ditempelkan? Yuk, tempelkan ke depan. Doa kalian hari ini ataupun yang kalian rasakan when you listen the music.
yaitu tentang naratif. Nah, based on your Google Form, there are 4 interest in reading story. And after I report, ya, Miss kelompokkan menjadi 4 berdasarkan Google Form yang kalian sudah isi, ya. Berarti yang berkelompok yang pertama ada siswa yang senang berdasarkan survei di Google Form, ada yang siswa yang senangnya membaca cerita itu tentang fable, ya. Ada kelompok yang senang cerita itu tentang folktale. Ada kelompok atau siswa-siswa yang gemar membaca cerita tentang fairy tale. Dan kemudian ada siswa ya yang senangnya membaca cerita legenda. Nah, ya, pengelompokan itu related dengan material yang akan kita pelajari for today, our new subject. Oke, setelah disebutkan, tolong pindah dengan sesuai dengan kelompok yang sama-sama menyukai cerita sesuai dengan kategorinya. Adib ada di kelompok yang menyukai fairy tale. Yang bersama dengan fairy tale itu bisa duduk berkelompok dengan Adib. Yang berkelompok dengan Adib yaitu Anggi Aulia, and then Davina, and then Felicia, and then Laila, Iqbal Daswa, Najwa Septiani, Rahmat Hidayat, Siti Najwa, dan Zahira. Itu adalah siswa-siswa yang gemar membaca cerita fairy tale. Yuk ke kelompok fairy tale, ada di belakang sana. Kelompok yang kedua itu ada Afika Nabila, itu duduk di kelompok depan sini, ya. Kemudian Aprilia, Diva, Hailun Sasya, Matthew, Sahrul, kemudian Radia, Ricky, ya, Siti Nur Aziza, ya, itu ada di kelompok yang kedua, ya. Kelompok yang kedua
dilihat dari gambarnya, belum dikasih title-nya. Ini cerita tentang ya fable, ya kesenangannya kelompoknya Raffi, fable, Raffi, Nabila ya, fable tentang kisah apa kira-kira? Kancil dan harimau, kisah kancil. Pernah baca? Ada yang pernah, ada yang belum. Next, the second picture. Kira-kira kalau dilihat dari gambarnya, ya, what story? Coba. What is the story about? Ayo, pakai kuas, ya, pendek, ya, ada patung, ada pembuat. Ayo, no? Pinocchio. Have you ever read the story about Pinocchio? Sudah pernah baca? Pernah. Tahu ya secara garis besar. And then next picture. Nah, ada Crying Stone, ya, legenda batu menangis. Kira-kira ada yang pernah baca? Belum? Ada yang tahu ini asal usul cerita ini di daerah mana yang mengangkat cerita legenda ini? Ya, di daerah Kalimantan. Nah, ceritanya hampir sama tuh sama yang di Sumatera Barat. Apa? Yang populer di Sumatera Barat? Ya, that's right. And then look at the picture. Next picture. Ya. Oke, ada bidadari mandi di ya, mandi di sungai. Sekarang kira-kira bidadari masih ada nggak yang mandi di sungai? Ada, karena dia terjadi di cerita ini. Oke, lagi misteri gunung. Merapi. Nah, ya, ada misteri gunung Keramat. Nah, ini juga ya. Lagi, ada apa ini? Ayo ya, perahu ditendang jadilah. Nah, ya. Kita yang warga Jawa Barat pasti sangat familiar dengan cerita tersebut. Gak boleh nggak ada yang pernah baca nih, harus sudah baca ya, karena itu budaya di provinsi di mana kita tinggal. Oke. Semua yang tadi Miss tampilkan, gambar yang ditampilkan itu adalah disebut dengan narrative text. So, what is narrative text? Narrative text is a kind of text that tells about fairy tales, folk tales, legend, or fable. Jadi, ya, naratif itu teks yang bercerita tentang, ya, ada fairy tale. Tadi fairy tale itu kelompok yang tadi suka baca-baca dongeng peri, ya. Kelompok siapa? Oke, ya. Kelompoknya Felicia berdasarkan mengisi formnya suka dengan cerita-cerita yang berkaitan dengan fairy tale. And then folk tale. Folk tale itu cerita-cerita yang turun temurun, ya, turun temurun, ya. Ada kelompok siapa yang suka cerita yang turun temurun? Ada kelompok Nadila di sana. Ada kelompoknya Zara ya. And then ada legend. Legend itu berarti cerita yang melegenda. Contoh tadi kalau dilihat di atas, yang legend yang mana? Nih, ya. Dari gambar bisa kita lihat ini yang masuk kelompok legend. Kalau ini masuk kelompok fairy tale. Kalau ini masuk kelompok fables ya, kelompok ini. Jadi dari pengelompokannya ini masuk cerita yang disebut dengan fable. Tokohnya adalah binatang. Ya. Kemudian ini kelompok cerita yang disebut dengan fairy tales. Ya, selain ini ada lagi cerita yang lain yang populer. Siapa bisa sebutin? Siapa? Cinderella. What else? Frozen, betul. What else? Apa lagi? Snow White. Kalau yang fable selain cerita kancil dengan harimau, what else? Tom and Jerry. Ya, itu kesenangannya yang tiap hari nonton di TV. Ya, terus what else? Ayo, apakah kancil itu bersekutunya dengan harimau saja? What else? Nah, kancil dan buaya itu masuk ke dalam fable, ya. And then yang masuk kepada legenda selain yang ada di depan ditampilkan,
dipercaya turun temurun, ya, cocktail, ya. Selain ini ada apa lagi? Contoh, ya, jakat tingkir, jakat taruh, ya. Kemudian apa namanya, bawang merah, bawang putih, itu kan turun temurun ceritanya seperti itu. Oke, ya ada juga yang ngorok. Oke, ya. Ini masuk kepada tadi apa? Ya, oke, next. What is the social function of narrative text? Fungsinya, ya, narrative text, ya, it has a function to amuse and entertain the reader or listener. Untuk menghibur. Siapa yang dihibur? Kalau ceritanya dibacakan, ya berarti reader, ya. Kalau ceritanya didengarkan, berarti listener. Next. And then, ya, generic structure. Generic structure daripada naratif itu adalah orientation, communication, resolution, dan reorientation. Jadi seperti in the previous meeting, pembelajaran sebelumnya, ya, baik itu di pembelajaran sebelumnya we have studied about recount, and now we studied about narrative. Ya, sama, ya, memiliki tujuan pembelajaran yang apa namanya, memiliki generic structure juga, ya. Generic structure-nya sama-sama ada orientation. Sama-sama orientation itu berarti memperkenalkan latar cerita, tokohnya, where the story happen, when the how the characters, the people in the story, ya, karakternya, and then complication. Complication itu mulai ada gejolak masalah, ya, dalam cerita tersebut. And then resolution. Kalau dalam kurva itu, kalau resolution itu masalahnya sudah mulai turun tensinya, ya, sudah mulai menemukan arah kepada solusinya. Nah, reorientation itu optional, ya, optional, pilihan, ya, boleh ada, boleh juga tidak ada. Kalau masih reorientation, biasanya itu menyebutkan the end of the story. Ya, ini tidak wajib ada, tapi kalau resolution pasti ada. Reorientation itu kadang ada akhir yang membahagiakan, happy ending, tapi juga ada yang sad ending, jadi tidak menentu. Oke, ya, support, ya, untuk pembelajaran awal, untuk naratif sudah ada gambaran di benak masing-masing, sudah bisa memahami, ya, bahwasannya cerita yang kalian baca itu punya masuk kepada kelompok naratif. Jadi naratif itu imaginatif, ya, tidak nyata, ya, tidak benar-benar bisa ada data yang benar-benar itu terjadinya kapan, ya, itu tidak. Jadi dia adalah imajinasi berdasarkan kepada kita, makanya dikatakan naratif itu fiktif, ya. Fiktif itu berarti nggak nyata. Mana ada, ya, misalkan tadi bawang merah, bawang putih, ya, kemudian ada timun mas, timun dibelah keluarnya bukan beda dengan timun suri, ya, yang kita makan bulan Ramadan, ya. Nah, timun mas itu kalau timun suri real, tapi kalau timun mas itu hanya sebuah dongeng, ya, yang dibelah keluarnya kok mas, keluarnya bayi, ya. Adakah di real life, ya, timun dibelah keluar bayi? Nggak ada, ya. Mentang-mentang timun mas, timunnya karena warnanya kekuningan, maka diberikan judulnya adalah timun mas, ya. Nah, dibelah keluarnya bukan emas, tapi keluarnya bayi, ya. Alangkah enak, ya, dibelah, berarti kalau mau bayi gak usah 9 bulan beli timun, ya. Oke, ya, bisa dipahami, ya. Jadi social functionnya bedakan dengan pembelajaran kita sebelumnya antara recall dengan naratif. Kalau recall, walaupun, ya, sama-sama menggunakan kalimat past tense, ya, tapi kalau recall itu yang diceritakan adalah the past event, peristiwa yang sudah tapi real. Tapi kalau naratif past event, ya, tapi dia fiktif. Oke? Support, is it clear to you? Jelas? Ya, oke, good. Now, ya, it is time for you to do group work, ya, kerja kelompok berdasarkan kelompok kalian masing-masing. After this, Miss akan memberikan satu buah
paper. Boleh tulis di kertas ya. Kalau sudah ketemu, nanti kalian bisa ceritakan dengan bahasa kalian sendiri in front, di depan, berdasarkan discussion. Oke, untuk kelompok fable ya, untuk kelompok fable akan fable ada di sini ya. Ya, ada di sini, yaitu akan mendapatkan cerita tentang sukanya apa? Ayo. Hah? Sukanya apa? Ayo. Nah, ada banyak ya cerita Acil dan Buaya sudah familiar ya. Maka sukanya apa? Cerita tentang kira-kira pengen apa? Nah, boleh. Berarti Miss tentukan di sini sesuai dengan kegemarannya adalah fable. Silakan browsing atau cari cerita ya tentang kisah singa dan tikus. Pernah dengar? Oke, boleh mulai cari ceritanya. Good, nanti ceritakan di depan. Oke, dengan gaya kalian sendiri. Oke, and then di sini ada legenda. Legenda tadi ada banyak ya. Ada legenda tentang Tangkuban Perahu dan lain-lain. Kelompok ini, kalau Tangkuban Perahu kan sudah sering dengar ya. Silakan cari cerita tentang batu menangis, crying stone. Ya, cari boleh browsing di internet. Kalau di internet kan masih ceritanya panjang, masih boleh disingkat dengan cara kalian sendiri. And then di sini ini tadi adalah kelompok fairy tale. Nah, fairy tale boleh cari cerita tentang kita ke luar negeri sedikit ya, Cinderella. And then di sini ada cerita kelompok yang gemar membaca naratif tentang folktale. Oke, folktale. Kalau folktale tadi di depan itu sudah ada apa namanya bawang merah, bawang putih. Kita cari yang lain sedikit supaya kita mengenal budaya Jakarta. Ya, cari informasi boleh googling. Waktunya berapa menit ya? 15 menit cukup? Oke, 15 menit mencari informasi tentang cerita yang tadi sesuai dengan kesukaannya. Lalu silakan pelajari cara mengekspresikannya ya. Nanti ke depan boleh perlu bawa, sudah bisa tanpa catatan atau masih bawa catatan? Oke, boleh. Ke depan masih boleh bawa catatan. Oke, silakan dimulai.
dan diri sendiri yang harus dibahagiakan. Cakep. Sekarang ini difficult? Ada kesulitan? Try to speak, ya. Bagaimana how to pronounce? Yes.
your group will tell the story about crying stone. Apa sih crying stone? Batu menangis. Batunya bisa nangis. Okay, please. Okay. Listen to She loved to dress up every day, but never helped their mother. One day, they went down to Kirby for shopping. A market was far away from their house. They walked there. The girl got dressed very nice and walked in front of their mother. Well, the widow walked behind, carried a basket. Wore big clothes. Nobody knew they were mother and daughter. Well, in the village, people looked at her. Some men were so fascinated by girls' beauty. However, she was in contrast to a woman walking behind her. Some young men asked her who was her mother. The girl immediately replied that she was his wife. Eventually, mothers told her that they were her mother's answer. Mother prayed to God before he shares and dirty daughter. Don't dare to be a stone. There was pride. She apologized to his mother, but it was too late. The day was turned. This was called the forgiveness here. It's called a crying stone. Okay. Give applause please. Let's tell your group. What is the moral value atau moral lesson? Kira-kira. Iya, boleh kan kakak sama orang tua? Nggak boleh. Jadi dari kelompoknya Legend itu menceritakan crying stone, berarti kita itu tidak boleh durhaka terhadap orang tua. Oke, good. Thank you. And next, we come to the next group yang gemar membaca cerita tentang fairy tale. About? Okay, please. Once upon a time, there was a princess. Her name is Cinderella. She lived with her stepsister and stepmother. They were very bossy. She had to do all the housework. One day, an invitation to the ball came to the family. The stepsister did not like the room, so Cinderella was very sad. The stepsister went to the ball with her. Fortunately, the fairy godmother came and helped her to get the ball. At the ball, Cinderella danced with the prince. The prince fell in love with her. Then he married her. They lived happily after. Okay, very good about Cinderella. Okay, based on your group discussion, what is the moral lesson from Cinderella? Pesan moralnya apa? Kira-kira? Yes, please. Iya, betul. Tidak boleh. Kita harus survive ya. Kita harus survive dalam kondisi atau situasi apapun. Dan kita yakin pertolongan bisa datang dari saja. The last group. Okay, this is the group yang suka baca tentang folktale. Okay, please. Jakartaru was one of the ordinary people who got very beautiful. Jakartaru. Beautiful girls. Dewi Nawangwulan. It was told in the story that Jakartaru was a villager who liked to study reading alphabet. He also liked to help his parents to invent their right skill. When he grew up, he was very handsome. Everybody at
the next meeting ya, minggu depan kita masih akan melanjutkan pembelajaran naratif tapi dengan tujuan pembelajaran yang berbeda dan dengan kegiatan activity yang berbeda pada hari ini. So, masih dengan grup yang menyukai cerita yang satu frekuensi ya. Jangan lupa ya untuk minggu depan untuk mempersiapkan yang pertama ya untuk membawa kertas karton ya. Ingat setiap grup bawa kertas karton sendiri-sendiri, tidak boleh nempel grup lain. And then jangan lupa juga untuk membawa kertas warna ya, kertas yang berwarna ya, dan juga pulpen yang warna. Nah, itu tugas-tugas tersebut kalian persiapkan peralatannya untuk praktek pada pembelajaran minggu depan. Oke, ya. Sebelum tutup pembelajaran hari ini, is there any question? Ada yang mau ditanyakan? Oke, good ya. Alhamdulillah pada kali ini kalian sudah berani untuk bercerita walaupun masih ada banyak kekurangan, tapi sudah belajar untuk berani menceritakan dengan cara kalian sendiri. Next time ya, kalau ada penugasan naratif lebih agresif ya, lebih ekspresif ya. Jadi kalau memang tadi menceritakan tentang di sini buaya, singa. Nah, singa itu bagaimana kan ekspresinya? Tadi kebetulan yang mempresentasikannya Nadila itu kan membuat jadi singa, jadi kurang greget. Oke, but it's okay ya. Semuanya bisa tampil bagus hari ini. And then ada beberapa catatan yang menarik lagi yang tadi dituliskan, masih ada sisa waktu beberapa menit ya. Di sini. Nah, ada yang agak-agak unik nih. Ya, ini kayaknya lagi baper, lagi kecewa sama orang tua. Tidak semua orang tua ngertiin anaknya, takut gak bisa jadi apa-apa. Juga ya. Yang penting saling komunikasi. Ya, and then ada lagi sini, ya. Ya, ini niatan yang bagus buat diri sendiri. Jadi dia nge-push dirinya sendiri. Ya, berarti butuh seseorang yang bisa memotivasi karena dia mau memotivasi baru buat diri sendiri. Jangan dulu nyerah, betul. Jangan dulu capek, that's right. Ya, masih ada waktu yang harus dibahagiai seterusnya. Oke, I think enough for today. Thank you for your presentation. Let's close today by saying Alhamdulillah. Have a nice your day. Thank you. I close by saying wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next meeting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Ibu Elis Maryatin MPD selaku fasilitator, kepada yang terhormat Ibu Yani Nurcayani MPD selaku pengajar praktik, kemudian rekan sejawat saya yaitu Ibu Fitri Agustina MPD, kemudian saya sendiri dengan Pipin Hidroga Sekti, calon guru penggerak angkatan 7. Baik, di sini saya akan menggunakan alur terakhir yaitu pasca observasi yang telah saya lakukan kemarin bersama dengan Ibu Fitri. Baik, apa kabarnya Bu Fitri? Alhamdulillah baik Ibu Pipi. Alhamdulillah sudah kita melaksanakan kemarin ya, observasi gitu ya, dari mulai awal alur pertama yaitu pra observasi, kemudian kemarin kita observasi, dan ini adalah alur terakhir kita, ini pasca observasi. Gimana nih Bu Fitri perasaannya setelah melaksanakan observasi kemarin? Alhamdulillah senang yang pertama Bu Pipin ya, karena diberikan wawasan baru, dibagi ilmu yang baru, dan jadi terbuka pikiran untuk mengembangkan pembelajaran yang interaktif yang bisa menumbuhkan
rasa nyaman dari siswa, nggak cepat bosan berada di kelas. Jadi alhamdulillah luar biasa Bu. Alhamdulillah ya. Jadi saya selaku sebagai CGP juga merasa sangat bahagia, sangat senang bisa mengimplementasikan RPP berdiferensi KSE ini buat Ibu Fitri khususnya ya. Baik Ibu Fitri, secara keseluruhan kira-kira menurut Ibu Fitri setelah melakukan observasi kemarin ada kendala nggak sih dalam melaksanakan pengajaran? Kalau kendala mungkin karena ini kali pertama ya Bu Pipin ya, saya mencoba mengimplementasikan berdiferensiasi seperti yang sudah diinformasikan Bu Pipin. Jadi kalau kendala sih mungkin saya masih agak kesulitan untuk karena ada beberapa aktivitas yang memang dimasukkan di kegiatan yang sebelumnya tidak saya lakukan. Pembagian manajemen waktunya kadang-kadang ada yang over porsi, kadang-kadang ada yang porsinya terlalu pendek. Itu aja sih Bu Pipin pembagian waktu untuk kegiatan aja kadang-kadang karena ada tambahan aktivitas ya, walaupun aktivitasnya basically untuk memancing siswa untuk dalam pembelajaran itu supaya interaktif. Mungkin itu yang perlu nanti saya banyak belajar atau bertanya ke Bu Pipin untuk manajemen waktunya agar lebih manajemen efisien. waktu ya Bu ya. Kira-kira dengan manajemen waktu dari pengajaran Ibu tuh ada nggak sih solusi tersendiri gitu untuk mengatur gitu bagaimana manajemen waktunya tuh bisa terpenuhi gitu? Oh iya, kalau saya secara pribadi membayangkannya yang jelas jika saya membutuhkan media seperti Infocus dan lain-lain automatically harus prepare sudah di prepare dulu, jadi tidak lagi pembelajaran baru menyiapkan Infocus misalkan seperti itu. And then kalau misalkan saya masuk kepada materi atau sudah beralih, itu mungkin lebih kepada karena memang anak-anak sudah diberikan awalan stimulus gitu ya, jadi mungkin lebih kepada anak-anak lebih bisa agak mengefektifkan lah. Jadi nggak kebiasaan anak-anak kadang kan salah satunya ketika pembagian kelompok dan lain-lain itu wasting time ya. Mudah-mudahan dari situ bisa diefektifkan kalau memang metodenya kerja kelompok dan lain-lain. Baik, jadi untuk fasilitas-fasilitas pembelajarannya lebih dipersiapkan di awal gitu ya Bu ya. Jadi manajemen waktu tidak membuang banyak waktu ya, seperti itu ya. Kemudian Bu Fitri, ada hal-hal baik apa yang setelah Bu Fitri mempelajari RPP berdiferensi KSE ini yang harus dipertahankan? Yang jelas dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi itu memang Bu Pipin ya, di kelas itu rasanya kan biasanya kita pembelajaran saya 1 kali pertemuan 2 jam. Betul. Itu berasa nggak lama. Justru iya betul. Justru karena ada kegiatan tambahan cepat sekali berlalu gitu. Karena berarti saya bisa menyimpulkan saya sendiri aja ngerasa nggak lama, berarti mungkin itu jauh lebih nyaman ketika kita memang menerapkan berdiferensiasi. Baik, kan Bu Fitri ini baru pertama kali nih menggunakan RPP berdiferensi KSE ini. Ada nggak sesuatu hal yang berbeda dari sebelumnya? Bu Fitri kan saat ini menggunakan kurikulum 2013 ya. Sedangkan kita akan beralih karena kurikulum Merdeka menggunakan RPP berdiferensiasi. Apa sih yang hal yang berbeda, yang paling menonjol menurut Bu Fitri sendiri? Kalau yang saya rasakan ya, itu yang utamanya itu memang lebih berfokus kepada siswa. Aktivitas itu banyak dititik beratkan kepada siswa ketimbang kita yang selalu harus kayak bahasanya kayak ceramah gitu ya Bu ya. Gitu. Jadi siswa itu jadi lebih aktif, itu yang saya amati. Jadi lebih aktif, lebih menyenangkan pembelajarannya ya. Betul sekali. Kalau dari saya Ibu selaku CGP sebagai coaching ya, kemarin kita sudah umpan balik dari saya, menurut saya adalah Bu Fitri bagus ya, sudah menerapkan, sudah mampu ya memahami gitu ya, mengidentifikasi, menganalisis tentang yang namanya RPP berdiferensi KSE. Apalagi ini baru perdana ya, pertama kali, luar biasa sekali. Saya juga melihatnya langsung ini ya, Bu Fitri langsung
langsung paham gitu ya bagaimana apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, dari mulai awal Ibu Fitri menggunakan yang namanya mungkin berbeda di sini ya, dengan adanya quote of the day gitu ya. Yang tadinya nggak ada sama sekali gitu ya pengajaran ya. Kadang-kadang paling Bu Pipin. Kadang-kadang ya. Kalau itu kan memang kita sudah prepare. Biasanya kan kadang-kadang kalau ada stimulus dari kita, ada pancingan sesuatu kejadian, baru kita terlintas untuk memberikan quote ya ke anak-anak ya. Betul. Kalau itu kan memang terencana, oh saya hari ini mau ngasih quote. Iya betul. Kemudian adanya yang namanya teknik mindfulness ya, dengan kayak Ibu bercerita menyadarkan siswa gitu ya, menumbuhkan motivasi gitu ya sebelum kesiapan belajar kita gitu ya. Itu luar biasa banget menurut Bu Fitri. Itu sesuatu yang berbeda nggak sih kalau melakukan hal itu gitu loh? Apa diri kita juga ikutan gitu untuk sadar diri gitu kan kadang-kadang? Iya pastinya dengan kegiatan itu sih memang istilahnya kita membangunkan anak supaya kita sudah mau belajar nih gitu. Jadi mereka bisa masuk ke circle pembelajaran gitu. Jadi memang anak lebih siap gitu untuk menghadapi pembelajaran. Apalagi selanjutnya dikemukakan itu ada yang namanya menanyakan perasaan. Nah, menanyakan perasaan itu kan kadang-kadang kita jarang ya untuk kurkilas ini ya, menanyakan perasaan, bagaimana perasaan dari siswa kita sendiri saat memulai pembelajaran gitu kan. Itu pasti sesuatu yang berbeda bagi Ibu sendiri. Iya, anak-anak jadi lebih jujur, karena memang kan yang pertama mereka tidak terjebak dengan oh ini akan dinilai. Kalau itu kan ya, oh nggak harus dinamain gitu. Jadi ketika dibacakan juga mungkin ada kebanggaan sih ketika tulisan mereka yang mungkin kalau kita tanya lisan mereka malu atau mereka sungkan mengutarakan apa sih yang ada di pikiran mereka, apa sih yang mengganjal. Tapi kalau sudah diberikan seperti itu, ya mereka menuliskan apa saja yang ada di pikiran mereka. Lebih jujur siswanya ya Bu ya. Jujur. Itu sambil mengajarkan mereka untuk bisa bisa mengapresiasikan apa sih sebenarnya maunya mereka gitu. Kemudian Ibu ada nggak untuk setelah pembelajaran berdiferensiasi KFT ini pengembangan yang akan Ibu lakukan gitu untuk kedepannya? Kalau untuk pengembangan terkait dengan mapel saya, yang pasti memang akan yang dibuka memang bukan wawasan siswa sendiri, terutama gurunya juga sama. Jadi bagaimana termotivasi untuk memberikan pelayanan pembelajaran yang menarik, jadi siswanya nggak bete di kelas. Jadi ada rasa kangen mereka ketika kita memulai pembelajaran. Jadi sosok seorang guru yang paling dirindukan gitu ya. Mudah-mudahan, amin. Kira-kira ada tahapannya nggak Bu dalam pengembangan tersebut? Yang pasti kalau untuk tahapan kan karena memang sambil belajar ya Bu Pipin ya, memang harus banyak bertanya dulu terkait mungkin yang akan dikembangkan. Kan banyak bertanya tentang teknik-teknik yang lainnya, mungkin nanti saya bisa bertanya ke Bu Pipin. Ya teknik-tekniknya bagaimana ya. Kalau untuk proses pengembangannya ya mungkin nanti akan menyesuaikan dengan jenis jenis materi. Nah, itu menyesuaikan gitu. Bagi Ibu sendiri dukungan untuk diri Ibu sendiri dari lingkungan sekitar bagaimana Ibu? Dukungan karena memang saya melihat Bu Pipin sih ya, Bu Pipin kan menggebu-gebu. Tipikal yang bisa memotivasi orang lain karena energinya kan baterai alkalin Bu kalau Bu Pipin. Jadi nggak ada padamnya. Iya. Kira-kira waktu untuk Ibu bisa menjalankan pengembangan ini kira-kira kapan bisa dimulai? Sebenarnya kalau untuk memulainya bisa dimulai dari pembelajaran materi berikutnya ya Bu Pipin ya. Itu langsung bisa dicoba diimplementasikan. Langsung ya. Alhamdulillah semuanya sudah diimplementasikan kemarin, mudah-mudahan diobservasi. Luar biasa sekali saya mendapatkan rekan CGP seperti Bu Fitri ya, yang mudah memahami, yang bisa diajak kerjasama, kita kolaboratif, diskusi bareng, sharing bareng. Inilah tujuan kita bersama. Memang
bagaimana kita bisa yang namanya mengimplementasikan suatu ilmu kepada orang lain gitu ya Bu ya. Jadi apalagi sekolah kita akan menghadapi yang namanya kurikulum merdeka. Nah kita harus yang namanya gempar-gempar nih untuk ngasih tahu apa sih RPP berdiferensiasi itu sebelum menghadapi di kurikulum merdeka besok gitu ya Bu ya. Jadi banyak sekali memang manfaatnya yang kita dapat, ilmu baru ya, terus penerapan baru, bagaimana kita bisa memulai perubahan dari hal terkecil apapun untuk murid kita. Semua pembelajaran yang kita lakukan memang harus yang namanya terpusat kepada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, saya berharap sekali nanti Bu Fitri bisa ikut CGP loh. Benar, saya berharap sekali. Mudah-mudahan Nanti di angkatan selanjutnya ya Bu Fitri mau ya. Baik Bu Fitri, itu refleksi dan umpan balik yang sudah kita laksanakan pada sore hari ini, dan juga berakhirlah alur dari ketiga yang dimulai dari pra-observer, observer, dan pasca observasi di sore hari ini. Terima kasih banyak Bu Fitri, saya ucapkan atas kerjasamanya. Semoga nanti kita tetap mengedepankan untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik ya Bu Fitri ya. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.